Assalamualaikum, welcome to Ecomsoft Online English Training. Pada bagian ini, saya tidak memberikan Anda materi praktis, ya, tetapi saya akan memberikan Anda pengetahuan tentang English language. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun juga Anda harus tahu bagaimana uniknya bahasa Inggris itu. Saya sendiri menganggap bahwa bahasa Inggris itu bukan unik lagi, tapi crazy. Karena nyaris tidak bisa dirumuskan. Oke, sekarang kita masuk Romawi 1, English is unique. Gampangnya begini saja, kalau Anda mengajarkan pada seorang anak berusia 5 tahun bagaimana cara membaca, anggap saja Anda memberikan huruf A. Anda dengan mudah bisa mengatakan kepada anak Anda, ayo ikuti Bapak, A. Anda sambil menunjuk huruf tersebut. Tetapi, tahukah Anda bahwa hal ini tidak mungkin bisa dilakukan dengan cara yang sama di Inggris atau di Amerika? Contohnya, Anda lihat huruf A. Di sana, guru tidak bisa mengatakan, "Okay, come on, follow me together." Tidak bisa, karena A dalam kata father memang dibaca A, father. Tetapi Anda lihat pada kata di bawahnya, itu tidak dibaca village, tapi village, di mana A dibaca dengan I. Di bawahnya A dibaca dengan A, man. Berikutnya A dibaca dengan O, small. Berikutnya A dibaca dengan A, apple. Dan sebagainya. Contoh lain yang ada di sebelah kanan. Huruf U pada kata put memang U, tetapi pada cut tidak dibaca U, tetapi A, cut. Selanjutnya di bawahnya tidak dibaca burn atau burn, tetapi dibaca a burn. Dan yang terakhir, U dibaca I, contohnya building. Di sini Anda bisa melihat mengapa saya katakan bahwa bahasa Inggris itu bahasa yang sangat unik. Nyaris tidak bisa dibuat rumusannya. Itu Anda pegang baik-baik. Anda mungkin ingin tahu kenapa bahasa Inggris seperti itu sangat unik dan nyaris tidak bisa dibuat rumusannya, karena memang kalau kita melacak trace back kepada sejarah bangsa Inggris itu sendiri, bahwa bangsa Inggris itu pernah dijajah oleh bermacam-macam bangsa, di mana tiap bangsa itu meninggalkan warna culture, termasuk bahasa di dalamnya. Kemudian menyatu dan menjadi satu bahasa yang disebut bahasa Inggris saat ini. Oke, kita masuk kepada Romawi 2, yaitu The History of Great Britain, sejarah Britania Raya. Saya tidak bisa mengatakan The History of England, karena Great Britain itu sendiri adalah satu cakupan yang luas yang terdiri dari Scotland, England, Wales, Ireland. England adalah bagian daripada Great Britain. Beberapa sumber mengatakan bahwa Great Britain itu asalnya didiami oleh suku Briton, yang dari mana nama tersebut menjadi Britain, dengan menggunakan bahasa yaitu Celtic. Kemudian awal Masehi, mulailah masuk invasi dari bangsa Romawi. Julius Caesar masuk ke menjajah tanah bangsa Inggris. Setelah Romawi, masuk kembali bangsa-bangsa lainnya, invasi bangsa lainnya, yaitu Jutes, Anglo, Saxon, dan Norman French silih berganti, dan masing-masing penjajah itu tidak keluar dari tanah tumpah darah Inggris, tapi mereka hanya menyingkir. Maksudnya begini, saat Romawi masuk, kemudian Jutes, Romawi tidak keluar dari Inggris, dia hanya menyingkir. Saat masuknya invasi bangsa Anglo, Jutes tidak keluar, hanya menyingkir. Begitu pula Saxon, Norman, French, dan sebagainya. Akhirnya dari bangsa-bangsa ini terjadilah akulturasi, di mana menyatu warna budaya dan bahasa, melahirkan bahasa Inggris yang ada akhirnya saat ini. Sekarang kalau Anda lihat peta Great Britain, Anda bisa melihat ada beberapa tempat yang diakhiri dengan kata Chester. Seperti Winchester, Manchester, itu adalah tempat bekas di antara base camp-nya bangsa Romawi.
Kemudian Anda lihat ada England, itu adalah kediaman bangsa Anglo. Kemudian ada yang diakhiri dengan Sax, seperti Wessex, Essex, itu adalah kediaman bangsa Saxon. Beberapa sumber mengatakan bahwa bahasa Inggris saat ini itu saham terbesarnya adalah bangsa Anglo dan Saxon. Itu 70% diambil dari bahasa mereka. Dari kata Anglo, kemudian menjadi England, atau English, bahasa yang digunakan oleh mereka. Mari kita lanjutkan. Bahasa Inggris saat ini, Anda tadi tahu, adalah perpaduan atau akulturasi dari banyak bangsa, banyak bahasa. Dan kalau Anda membaca beberapa literatur, ternyata di Great Britain sendiri banyak sekali pertentangan antara penggunaan bahasa di antara mereka sendiri. Kita ambil contoh di daerah Essex. Di situ mereka tidak menyebut but untuk tetapi mereka menyebut dengan but. Asli, mereka bilangnya but, yang mana kalau di sini mungkin ditertawakan. Selanjutnya mereka juga tidak mengenal objective pronouns. Contohnya, Anda mungkin mengatakan I love her, tapi mereka tetap mengatakan I love she, karena mereka tidak mengenal objective pronoun. Kita mungkin mengatakan you love me, tapi mereka mengatakan you love I. Dan itu sah-sah aja, karena kita kembali kepada hakikat bahasa adalah alat. Hanya alat komunikasi. Itu Anda camkan baik-baik. Karena dalam kursus Bahasa Inggris Full Conversation ini, tujuan akhir kita adalah mampu menggunakan 4 skill berbahasa itu dengan baik. Oke, sekarang kita masuk rumawi 3, yaitu Periods of English. Tentu saja bahasa Inggris saat ini berbeda dengan bahasa Inggris sebelum-sebelumnya. Karena kita mengenal adanya 3 periode perkembangan bahasa Inggris, yaitu Old English, bahasa Inggris purba, yang punah abad 1100 atau sekitar abad 11. Kemudian masuk di Middle English sampai abad ke-15. Dan yang terakhir adalah Modern English. Kita lihat Middle English, karya-karya seperti Shakespeare, ya, Romeo and Juliet, Cleo Antony and Cleopatra, Hamlet dan sebagainya, karya-karya yang ditulis oleh Shakespeare, itu ditulis dalam bahasa Middle English, yang tentunya berbeda dengan Modern English saat ini. Anda mungkin yang beragama Islam bisa melihat tafsir Holy Quran yang ditulis oleh Yusuf Ali dalam bahasa Inggris. Di situ Anda bisa melihat kata-kata Middle English yang masih digunakan. Begitu pula apabila Anda beragama Nasrani, Protestant atau Catholic, Anda bisa baca Bible. Di situ ada Genesis, kitab Kejadian. Banyak sekali kata-kata Middle English yang masih tersisa. Middle English tentunya berbeda dengan Modern English. Contohnya, Anda lihat name. Saat itu diucapkan tidak name, tapi nam. Mirip dengan bahasa Jerman, karena memang asli daripada bangsa Inggris itu sendiri, itu adalah migrasi dari bangsa Indo-Jerman, ya, oke, bagian barat. Kemudian kata sweet, yang berarti manis, mereka membacanya dengan sweeter. Kemudian kata sun, mereka masih membaca dengan son. Oke. Kita lihat salah satu contoh adalah karya Chaucer, ya, yaitu Canterbury Tales yang terkenal. Di sini saya akan mencoba mencontohkan pada Anda bagaimana bahasa Inggris abad menengah itu yang bunyinya jauh berbeda. Coba dengarkan baik-baik. One that apple with a short salter, the drops of March have pierced to the water, and buttered every vein is richly cool, of which fair to engender is the floor. One Cypress fake with his razor bracer, in spirit hearts in every fault and hater, the tender corpus and the younger son, half in his ram is half courtier on, and smaller fuller smock and melodya. Thus slept on all the knit with open ear, so Twickenham not in her courages, done long and forth to go on pilgrimages, and palmers forth to second strongest rondes, to fenner hallers, cruiser in sundry Londres, and specially from every year send a vagrant,
Sekarang mari kita lanjutkan pada bagian berikutnya, Welcome to America. Di sini kita akan melihat bagaimana bahasa Inggris modern atau modern English kemudian berkembang menjadi dua kelompok besar aliran bahasa Inggris, yaitu American English atau bahasa Inggris gaya Amerika dan British English gaya bahasa Inggris murni. Kita mulai dari ditemukannya benua Amerika, ada yang mengatakan oleh Christopher Columbus, ada yang Amerigo Vespucci dan sebagainya, kita tidak konsen pada hal itu. Intinya adalah setelah ditemukannya benua Amerika, bangsa Inggris kemudian mulai menempati benua baru itu. Mereka berpindah satu persatu ke sana, ke Amerika. Dari situ kemudian semakin banyak mereka membuat koloni yang berisi 200 orang, satu koloni. Dari satu koloni berkembang menjadi 2, 3 dan sebagainya. Akhirnya benua baru Amerika itu dianggap sebagai benua tempat mengadu nasib bagi bangsa-bangsa lain. Mulailah bangsa Spanish atau Spanyol pindah ke sana, hijrah. Mereka mendiami daerah yang sekarang dinamakan Texas. Itulah sebabnya Texas sampai saat ini bisa dikatakan penduduk aslinya adalah bangsa Spanyol. Mereka di luar mungkin berbahasa Inggris, tetapi dalam rumah mereka bicara dengan bahasa Spanyol. Disitulah yang namanya cowboy dan sebagainya. Bangsa lain yaitu bangsa Prancis juga mencoba mengadu nasib ke Amerika. Mereka menetap di Kanada. Itulah sebabnya nenek moyang penduduk Kanada tentunya dari Prancis. Bahkan ada yang mengatakan restoran di sana masih diucapkan dengan restaurant bagi sebagian orang, masih terpengaruh dengan gaya bahasa Prancis. Begitu pula bangsa Belanda, Dutch, mereka menetap di Manhattan. Mereka membuat sebuah koloni besar yang dinamakan New Amsterdam yang sekarang menjadi New York City. Bangsa-bangsa lain diantaranya Italia, bangsa Jepang, Cina dan sebagainya juga ke sana. Itulah sebabnya ada satu daerah yang dinamakan Little Italy, Little Tokyo, bukan Little China, bukan, tapi Chinatown, kemudian Harlem, Bronx dan sebagainya. Masuknya bangsa-bangsa dari berbagai negara ke Amerika akhirnya melahirkan sebuah bahasa Inggris dengan rasa baru yang disebut American English, yang tentunya berbeda dengan British English, bahasa Inggris murni tempat asalnya. Oke? Jadi kalau Anda ditanya ada berapa aliran bahasa Inggris yang besar, jawabannya adalah 2, yaitu American English dan British English. Apakah hanya itu? Tidak. Ada Australian English, Irish English dan sebagainya. Tapi kita tidak memasalahkan hal itu. Kembali kepada tujuan utama kita adalah mampu menggunakan 4 skill berbahasa, listening, speaking, reading, and writing dengan lancar. Kita masuk kepada rumawi berikutnya, perbedaan antara bahasa Inggris American English dan British English. Perbedaannya sebetulnya sangat banyak, namun tidak perlu dirisaukan karena kita orang Indonesia sendiri malah memahami dua-duanya. Kita masuk bagian pertama, contohnya pronunciation atau pengucapan. Oke, di sini Anda lihat ada beberapa kata. Saya akan mengucapkan, Anda amati baik-baik. Teacher, for, father, brother, car. Teacher, orang Amerika mengucapkannya teacher. Tetapi orang Inggris teacher, R-nya tidak ada. Jadi kata-kata ini kalau diucapkan oleh lidah Inggris menjadi teacher, for, father, brother, car. Amati R-nya tidak ada. Anda kalau penggemar lagu The Beatles, Anda bisa menyimak salah satu baitnya. Baby, you can drive my car. Mereka tidak bilang my car, karena mereka orang Inggris. Mereka mengucapkannya my car. Oke? Kemudian berikutnya, di sini Anda melihat ada beberapa kata. Saya akan mengucapkannya dengan gaya Amerika atau American English. Ask, class, glass, mask, last, answer. Orang Inggris mengucapkannya ask, class, glass, mask, last, answer. Anda bisa rasakan bedanya di situ. Berikutnya, saya akan membaca dengan gaya American English. Believe, beyond, before, between. Orang Amerika menyebut dengan be,
believe. Tapi orang Inggris be. Believe, beyond, before, between. Yang mana yang benar? Tentunya dua-duanya benar. Yang tidak benar adalah mereka yang belajar bahasa Inggris fokus kepada grammar. Karena grammar bukanlah tujuan daripada orang mempelajari bahasa. Apakah ada perbedaan pengucapan lain? Ada banyak. Tapi itu tidak usah dirisaukan. Nanti akhirnya kita akan menguasai itu tanpa kita sadari. Oke. Sekarang kita masuk perbedaan berikutnya, yaitu dalam ejaan. Di sini Anda bisa melihat kata color, tulisannya color, itulah orang Amerika. Sedangkan orang Inggris menulis dengan kata color. Artinya pada kata-kata contoh seperti favorite, favorite, Anda lihat. Inggris menulisnya dengan favorite. Armor ditulis oleh orang Inggris armor, dan sebagainya. Oke. Silakan Anda melihat kata-kata berikutnya, tidak usah saya terangkan. Center ditulis center, tapi orang Inggris centre, dan sebagainya. Oke? Masuk kepada berikutnya, yaitu vocabulary, perbedaan dalam vocab. Apakah beda? Beda, walaupun tidak banyak. Seperti orang Amerika mengatakan trucks, tapi orang Inggris lorry. Orang Amerika menyebut kata permen dengan candies, tapi orang Inggris sweets. Liburan, vacation, orang Inggris menyebutnya holiday. Oke, dan sebagainya. Silakan Anda mengamati. Sekarang kita masuk kepada bagian berikutnya, perbedaan dalam grammar. Di sini Anda lihat ada American English. Do you have any siblings? British English, bahasa Inggris murni. Have you got any brothers or sisters? Dan sebagainya. Bisakah Anda tahu? Bisakah Anda menyadari apa jadinya kalau Anda belajar bahasa Inggris mengarah kepada grammar? Karena grammar sendiri mempunyai banyak aliran, banyak versi, dan sebagainya. Akhirnya Anda sendiri akan pusing. Tidak jadi belajar bahasa. Menganggap bahasa Inggris itu sukar. Kembali kita pada tujuan awal, yaitu kita mengikuti kursus bahasa Inggris online full conversation adalah untuk membentuk 4 skill berbahasa, yaitu listening, speaking, reading, writing. Oke. Inilah akhir dari pengetahuan yang saya berikan, sekedar Anda tahu, artinya pada saat Anda bertemu dengan orang asing, kemudian bertanya pada Anda, I want to ask you a question. Anda tahu bahwa dia adalah orang Inggris. Karena dia mengatakan, I want to ask. Tapi kalau dia bertanya pada Anda, I want to ask you some questions. I want to ask, berarti dia orang Amerika. Dengan Anda tahu bahwa yang satu Amerika, yang satu Inggris, tentunya Anda bisa memperlakukan dengan benar. Contohnya, orang Amerika tuh tidak suka dengan basa-basi. Mereka nggak suka dipanggil dengan sir dan sebagainya. Mereka adalah relax saja, casual. Sedangkan orang Inggris, mereka paling senang dipanggil dengan sir, dengan mister, dan sebagainya. Kemudian kultur lain, contohnya orang Amerika menganggap orang yang berjabat tangan dengan lemah, artinya saat Anda berjabat tangan, Anda lemah, tidak mencengkram, itu dianggap kurang mempunyai kepribadian yang solid. Nah, ini hanya sekedar tambahan untuk Anda. Nah, sekarang kita memasuki kepada praktis. Praktis kali ini hanya saya berikan sedikit, masih terkait dengan pelajaran sebelumnya. 2 kinds of questions. Untuk saat ini, Anda harus tahu bahwa ada 2 jenis pertanyaan, yaitu yes, no question adalah pertanyaan yang dijawab dengan yes atau no. Contohnya, are you a teacher? No. Are you a student? Yes. Are you Indonesian? Yes. Are you crazy? No. Itu adalah contoh pertanyaan yes, no question. Jenis pertanyaan kedua, yaitu WH question, adalah pertanyaan yang diawali dengan huruf W dan H. Contoh pertanyaan yang diawali dengan who, when, which, what, where, how, dan sebagainya. Apa yang ingin saya sampaikan pada Anda, bahwa semua pertanyaan yes, no question itu memiliki irama naik. Di ujungnya, di ujung kalimat itu naik. Contohnya begini. Are you a teacher? Rasakan naik teacher. Are you a doctor? Is today Sunday?
selalu diakhiri dengan naik. Tetapi untuk WH question itu selalu turun. Tidak ada orang sana mengatakan, what's your name? Tetapi, what's your name? Rasakan turun, what's your name? What's your name? Apapun Anda mengucapkannya, yang penting diakhiri dengan turun. Contoh lain. Apa ini? Mereka tidak mengatakan, what is this? Karena itu diakhiri dengan naik. What is this? Tetapi, yang benar diakhiri dengan turun. What is this? Atau what is this? What is this? Coba Anda rasakan. What is this? Diakhiri dengan irama turun. What is this? Itu sama saja diakhiri dengan irama turun. Oke? Sekarang Anda lihat practice 1. Oke? Nomor 1, number 1 akan saya ucapkan dengan salah. What's your name? What's your name? Itu iramanya naik. Yang benar harus Anda turunkan. What's your name? Boleh juga what's your name? What's your name? Bagaimanapun Anda mengucapkan, yang penting diakhiri dengan irama turun. Oke? Saya contohkan number 2. Yang salah. What's your full name? Itu salah karena iramanya naik. What's your full name? Mereka selalu mengakhiri dengan turun semua pertanyaan yang diawali dengan W atau W dan H. Jadi number 2 kita ucapkan, what's your full name? Rasakan. What's your full name? What's your full name? Boleh. Yang penting Anda akhiri dengan turun. What's your full name? What's your full name? What's your full name? Apapun yang penting tolong akhiri dengan turun. Terakhir adalah number 3. What's your middle name? Yang salah, what's your middle name? Yang benar, what's your middle name? Oke, jadi nomor 1 sampai 3 saya baca dengan salah. What's your name? What's your full name? What's your middle name? Itu semuanya salah karena diakhiri dengan naik. Yang benar, what's your name? What's your name? What's your full name? What's your full name? What's your middle name? What's your middle name? Itu semuanya benar karena diakhiri dengan irama turun. Oke, silahkan Anda latih nomor berikutnya, number 4 sampai number 22. Ingat, bahasa adalah skill. Jadi jangan sampai mengatakan, yang penting gue udah tahu. Kita bukan bicara tahu, tapi bicara Anda bisa melakukannya secara otomatis tanpa berpikir. Jadi saat Anda bicara kepada orang, hey, what is this? Tidak, what is this? Hey, how old are you? Dan sebagainya. Jadi tolong latih pertanyaan-pertanyaan ini sampai automatically without thinking, sampai melebur dalam diri Anda, sampai Anda ucapkan dengan benar tanpa berpikir lagi. Oke, thank you for today. Assalamualaikum.